Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azizatul Mahfudoh dengan NIM C1F020040 dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang rohan dan ngariyah untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Adituan SAG MESY. Pengertian ar-rohan. Dalam istilah bahasa Arab, ar-rohan berarti as-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syara, yang dimaksud dengan rohan adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran atasnya. Menurut Abdullah dan Tantrik dalam bukunya, ar-rohan adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai. Disimpulkan bahwa rohan itu menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimanya. Nah, selanjutnya adalah landasan syariah rohan. Dalam aktivitas rohan, landasan syariah yang digunakan ada dua, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat rohan. Syarat-syarat orang yang meminjamkan: yang pertama, baligh; yang kedua, berakal; yang ketiga, tidak mahjur alaih karena boros atau pelit. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Sedangkan syarat-syarat orang yang meminjam: yang pertama, orang yang meminjam harus jelas; yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Syarat-syarat barang yang dipinjam: yang pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya; yang kedua, barang-barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah; yang ketiga, barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Selanjutnya pembahasan tentang ariyah. Pengertian pinjam-meminjam atau ariyah. Pinjam-meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ariyah yang artinya adalah meminjam. Pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam-meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut, dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Pinjam-meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya, orang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela, dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat diambil dari pengertian pinjam-meminjam adalah bertujuan untuk tolong-menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam-meminjam adalah tolong-menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya. Macam-macam ariyah. Ariyah ada dua. Yang pertama yaitu ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya, peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. Yang kedua ialah ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Contoh kasus dari ariyah. Seseorang meminjam mobil pribadi kepada temannya. Selama temannya itu tidak memberikan batasan atau ketentuan pemakaian, maka si peminjam boleh menggunakan untuk keperluan apapun selama itu dianggap sebagai pemakaian wajar. Contohnya, dipakai untuk jalan-jalan, mengantar teman, dan yang lain-lain.
Tetapi, peminjam tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut beras misalnya, atau mengangkut hewan kurban. Karena secara urf, hal tersebut sudah keluar dari batas kewajaran jika pemilik barang memberikan syarat atau batasan-batasan tertentu dalam pemakaian barangnya. Maka, peminjam harus patuh terhadap syarat tersebut. Jika tidak, si peminjam dianggap sebagai gosok. Contohnya, pemilik mobil hanya memperbolehkan mobilnya dipakai di dalam kota, atau hanya siang hari, atau selama 2 hari, dan lain sebagainya. Maka, peminjam tidak boleh menyelisihi apa yang disyaratkan oleh pemilik barang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.